Baterainya Tommy juga. Baterainya ini masih ini 100% ini build up. Sementara build up dulu. Halo. Showroom dibuka nggak tadi? Oh iya. Cek dulu aja. Iya. Ini ruang simulator. Ini alhamdulillah kita sudah sana ya. Ini masih belum baru ada acara jadi lockdown ya. Sekarang udah ada 78 lah, jadi udah market leader di Indonesia gitu. Jadi yang kedua Westinghouse itu sekitar 60-an. Kita udah 78, mungkin sebentar lagi hampir 100. Jadi alhamdulillah untuk signaling kita market leader gitu. Populasinya yang paling banyak dibanding dengan yang asing gitu. Ini ruang simulatornya Pak. Jadi kalau untuk data preparation gitu, kerjakan di sini. Sebelum dikirim ke lapangan, kita undang customer untuk FAT di sini, untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan dokumen vendor ya. Ini masih pakai mekanik itu? Ini produk kita untuk ini SEAL 01 Pak. Ini kan SEAL 01 sebenarnya SEAL 01 itu sistem interlocking man 01 gitu. Nah, yang sudah terpasang 78 stasiun itu SEAL 02. SEAL 02 udah solid state, yang udah solid state. Udah tinggal pencet tombol gitu ya? Ya, udah solid state. Ini yang lama ini. Kalau ini Pak, pengoperasian masih kayak mekanik, tapi di luarnya sudah color light gitu. Sudah ada poin mesin, sudah ada itu Pak. Transisi lah. Ya, ringannya masih dipakai. Udah. Di luarnya udah ini Pak. Tapi ini sudah nggak ekonomis lagi ya. Udah ganti SEAL 02 gitu. Kita yang lama ini jadi biar ringan. Dari sini jadi nggak ada beban Pak. Kalau yang mekanik asli kan sih ada beban rampe yang menggerakkan semua lengan sinyal, vessel. Nah ya, ini nggak ada beban rampe. Tapi di sini ada tuas di sini untuk begitu dia dipindahkan ke atas, ada kontak di sini ngirim arus listrik ke lapangan untuk gerakin poin mesin sama untuk menyalakan aspek sinyal. Ini modifikasi peralatan lama ini ya? Ya, tapi ini udah lama, tahun 2001 sudah baru banget ya. Stasiun Purwosari. Iya, di Purwosari. Kalau keluar di sini kan India di Inggris ya, udah pernah ke Solo ini Pak? Belum. Ini tempat aja Pak. Ini produk showroom kita, tapi tidak hanya dari juga di semua bisnis kita yang lain ya. Ada defense, ada juga energi. Kalau defense bedanya ya? Semua PT Defense kita untuk ini combat management system untuk mengintegrasikan senjata. Banyak di sistem ini ya, kendali senjata, terus surveillance. Iya, semua ada. Kita dibuka nggak ya? Coba proses. Ini Pak yang SEAL 01 ya Pak ya? Ini bukan SEAL 01, ini namanya tokenless blocks interface. Ini
Karena yang Xiao 01 udah sebetulnya udah discontinue Pak, sudah nggak diproduksi lagi. Itu legacy apa ini kita yang lama. Lokal control panel. Jadi untuk main mesin interface-nya ada dua, ada lokal control panel, ada yang video. Nah, cuman PT Kereta Api lebih menyenangi lokal control panel gitu. Jadi mereka meminta lokal control panel. Ini yang kita di Sumatera Pak. Di Sumatera ini sebenarnya produk kita ini menggantikan ini tockless block interface. Jadi kalau yang tadi dilihat di luar simulator itu bloknya masih mekanik, nah kita ganti dengan tockless block interface. Ini hubungannya optik di sini, telekomunikasinya juga bisa lewat sini. Nah, terus komunikasinya lewat optik. Karena kayak di Sumatera kan sering karena itu kawat yang terbuka gitu sering dicuri Pak. Sering dicuri jadi terganggu hubungan blok. Nah ini pakai optik, tidak hanya sinyal tapi juga telekomunikasi di situ. Nah, ketika udah diganti optik kan pertama sih ada yang motong, tapi lama-lama nggak berharga. Akhirnya sekarang jadi aman gitu. Jadi kalau kelihatannya kayak gini cuma lebih canggih ya. Ya ini aja produk kita. Mistar interlockingnya masih tetap yang lama gitu. Tapi ini juga nggak pakai kabel lagi. Oh kalau ini pakai kabel. Masih pakai kabel. Sebenarnya ini kita kan yang menyentuh sinyalnya Pak. Kita hanya Atasnya. bloknya aja. Sinyalnya tetap. Saya dengar macet itu gimana? Ini KTP-nya. Saya punya KTP. Oh enggak. Ini karena panel KTP. Langsung baca datanya gitu. Ya. Itu saya nggak tahu. Cara-caranya saya nggak tahu, cuma dikira-kira aja sih. Nah, bisa nggak? Oh, udah baca KTP. Ada operatornya. Ini pakai apa? RFID? Ya? Pakai RFID? Ini RFID atau saya kurang ini sih Pak. Coba di sini ada speknya. Karena ini bukan di ini kita apa? Di bisnis kita smart card Pak. Oh ini ada pin-pinnya Pak. Oh harus ini. Ada di speknya nih. Tipe sensor optik kan optik sama enggak. Jadi ini udah terintegrasi datanya Pak. Jadi nanti untuk apa namanya bank apa segala macam cukup KTP aja. Misalnya ATM nggak perlu punya kartu sendiri, kartu pakai KTP. Ini udah ada kerjasama sama BNI. Oh, BNI sama. Saya juga punya di Jakarta, cuma nggak tahu, belum pernah saya pakai. Kita punya digital TV Pak. Ini juga dulu pernah apa namanya APEC ya. Pernah digunakan untuk APEC. Kita bikin CCTV. Digital, TV digital. Sebenarnya produk kita yang lama itu, yang sudah lama itu di pemancar, cuma pemancar kita dulu analog. Ini pertama kali kita. Udah dioperasi ya? Oh belum masih. Ini bidirectional inverter ya. Jadi bidirectional inverter kalau ada solar cell masuk ke sini terus ke beban ini bidirectional karena juga dari beban itu nanti bisa balik lagi dari beban itu bisa balik lagi. Jadi bidirectional inverternya dua arah gitu.
khusus solar cell atau ini? Akhirnya dengan genset, begitu nanti gensetnya hidup, nah ini bisa ngecas lagi. Jadi yang ngecasnya bukan dari solar cell, juga digabung dari genset. Jadi digabung antara charging dari solar cell, juga charging dari genset dari arah sisi beban. Gitu. Dan begitu nanti ini untuk ini sih grid connection ya, nyambung dengan jala-jala gitu. Kalau yang ini taman solar cell udah saya lihat udah operasi lah atau gimana? Iya, ada masuk baik lah. Enggak ya? Kita ada ini ya, produknya di luar tapi gitu. Di sana ada sih. Kayak pohon itu. Udah dipindahin karena ada di sini. Kalau di Turki kurang Di Indonesia stabilitas anginnya kurang prospek. Kan di Belanda kan mungkin kontinu, kalau di kita kosong, tapi begitu kalau kenceng banget gitu. Jadi ya sana juga kadang-kadang juga kosong, cuman di rata-rata tuh di pinggir pantai. Nah ini Vialis nih. Oh iya, ini mah ada. Ayo. Ini dari Eropa dari ini panelnya juga bikinan dalam negeri. Dari rekanan kita dari bumi. Panel kaleng-kaleng kayak gini ya. Ini udah Eropa, dari Eropa. Dia bisa di media apa? Ini udah pabrikannya udah dibuka. Ini konsol angkatan laut. Unit-unit. Kita lakukan ya. Iya. Untuk satu armada itu, integrasi satu armada, combat manajemen. Komponen elektronik orangnya kan dari masih di zaman yang di Prancis itu. Jadi ada prescript, jadi mereka itu ikut lelang, harganya kita 60% dia.
Ini peralatan apa nih Pak? Ini sinyal, led sinyal. Ini dikasih ini, langsung dilempar orang. Indonesia ada masalah itu. Pas bulan. Konsultan katanya dengan rekomendasi buat working drawing, RC, bagaimana sistematikanya gitu. Ini kita ada khusus dokumen, bagaimana dokumen. Ada spesial yang Ya, karena ini penyebarannya gimana? Sistematikanya untuk ada working drawing, ada cosmic drawing, ada soft drawing. Berapa kalian di usahaan, bagaimana penyebarannya, itu yang dari Indonesia Pak. Nanti di situ ada kerjaan di sini Pak. Dokumen Pak. ini kakak sendiri ikut di proses di sini ya atau Biasanya di bawah. Sekarang Pak, kebetulan saya di bisnis development, ya saya mudah bantu Pak Tommy ini. Jadi kita lihat dari company profile dari LRS dulu ya. LRS itu sebagai singkatan dari Land Railway System. Jadi nanti isi daripada slide ini ada sejarahnya, isi organisasi, dan sampai ke partnership kerjanya. Ini Pak. Jadi kalau dari karena berawal dari pada tahun 19 yang ngembangin land sendiri ya? ya. Maka itu kita pernah melaksanakan suatu proyek. Railway System ya. Dan Railway System adalah salah satu anak perusahaan dari PT Line Industri Persero. PT Line Industri Persero sendiri mempunyai saat ini sudah punya 5 anak perusahaan, LRS, Eltran, C, Surya Energi Utama yang bergerak di bidang renewable energy, kemudian ada LTI, telekomunikasi, ada Sunsip Group ya, itu untuk solar pabrikasi solar cell. Dan LRS sendiri bergerak di bidang railway, terutama electrical mechanical, signaling, telecommunication, substation, kemudian juga di traksi. Kita LAN sendiri di bidang perkeretaapian sudah ada mulai dari tahun 65, mulai sebagai lembaga penetapan standar terutama terkait signaling. Sampai saat ini kita sudah 31 tahun ya di bisnis perkeretaapian, terutama di signaling, telekomunikasi dan substation. Saat ini kita mengerjakan proyek-proyek, kebanyakan proyek-proyek APBN, juga kita juga mengerjakan proyek di regional, yaitu di Singapura. Di Singapura kita pernah mengerjakan LTA. Itu pertama kali kita di regional kita mengerjakan proyek di Bisan stasiun, modifikasi interfacing antara sinyal dengan platform indoor. Dan dalam waktu dekat, insya Allah juga ada pekerjaan di Bangladesh dan di Malaysia untuk double tracking. Aktivitas kita seperti itu, dan saat ini kita ada milestone, kita masuk ke bidang light rail. Kita ada monorail, solusi monorail, kemudian solusi LRT, dan kita siap untuk memberikan kontribusi solusi transportasi LRT untuk kota-kota utama di Indonesia seperti Jakarta, Palembang, Surabaya, Medan, yang mereka membutuhkan
solusi transportasi massal, tapi dengan periode konstruksi yang cepat. Ya, salah satu solusinya adalah LRT. Kalau MRT itu bisa 4 tahun atau 5 tahun, kalau dengan LRT dalam 2 tahun kita bisa realisasikan sistem transportasi dengan kapasitas yang mendukung untuk konversi beban jalan raya ke transportasi massal. Ya, ini mungkin terkait dengan perkeretaapian ya, di perkeretaapian di Indonesia ini terutama kebutuhan SDM, kemudian juga bagaimana profesi-profesi di perkeretaapian ini dikenal oleh masyarakat, oleh akademisi, oleh mahasiswa itu sangat kurang. Jadi kita di LRS juga di kita juga ada organisasi profesi internasional. Kita sebagai anggotanya yang ada di Indonesia, chapter Indonesia, kita sangat terbuka untuk para pencinta kereta api, akademisi, kemudian juga mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk datang ke tempat kita untuk melihat bagaimana sih profesi-profesi di perkeretaapian, karena untuk ke depan terutama pembangunan perkeretaapian itu membutuhkan sarjana-sarjana berbagai macam level tenaga ahli untuk mendukung rencana pembangunan perkeretaapian ke depan, karena kalau melihat dari rencana pemerintah itu sangat besar sekali sampai ke 2030, Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, juga di Jawa. Nah, ini membutuhkan SDM perkeretaapian lokal, ya, dan tentunya kita mulai dari bagaimana memperkenalkan profesi persinyalan telekomunikasi pada masyarakat. Seperti tadi akademisi, masyarakat, juga wartawan juga yang tentunya ini yang harus disosialisasikan bahwa ada profesi perkeretaapian yang mempunyai prospek yang bagus. Kalau untuk prosedur berkunjungan sendiri seperti apa Pak? Kalau ingin berkunjung ke sini? Kalau berkunjung saya pikir kita tidak dengan email saja ke kita dan waktunya kapan gitu, karena tentunya kita harus mempersiapkan siapa yang akan mendampingi di sini. Ya, kita sangat senang sekali menerima kunjungan dari manapun. Jadi silakan aja kirimkan email, atau saya kira email lebih baik ya. Saya sudah serahkan kartu namanya. Silakan kirim email, nanti waktunya kapan, nanti kita siapkan. Kita ada humas yang akan mendampingi tamu-tamu yang ingin melihat fasilitas kita, produk-produk kita, dan fasilitas training kita, diklat, dan mungkin juga peralatan kita yang terpasang di lapangan ya.